Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, nama saya Ramzana S, NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang sudah saya tonton. Yang pertama itu di sini ada JavaScript, di mana JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, terutama untuk mengembangkan web. JavaScript digunakan tidak hanya untuk memanipulasi tampilan di browser, tetapi juga untuk aplikasi lain seperti game, development, web server, dan aplikasi mobile. JavaScript memungkinkan halaman web menjadi lebih interaktif, misalnya dengan membuat elemen HTML menjadi dinamis. Yang kedua ada penggunaan JavaScript dalam website. Ada berbagai cara untuk menyisipkan JavaScript di dalam sebuah website. Yang pertama itu ada internal JavaScript. Kode ditulis langsung di dalam file HTML menggunakan TypeScript. Yang kedua itu ada eksternal JavaScript. Kode ditulis dalam file terpisah dengan extension JS dan dihubungkan ke file HTML menggunakan atribut src pada TypeScript. Selanjutnya ada mengenal variabel, di mana variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Dalam JavaScript, variabel bisa dideklarasikan dengan kata kunci. Yang pertama itu var, variabel global atau lokal yang dapat diubah. Yang kedua ada let, seperti var, tetapi cakupannya terbatas pada blok di mana ia didefinisikan. Yang ketiga ada const, untuk variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Ini adalah merupakan contohnya. Yang selanjutnya ada tipe data dan operator. Di bagian ini dijelaskan tipe data yang umum digunakan dalam JavaScript. Yang pertama ada number, itu untuk angka baik desimal maupun integer. Yang kedua ada string. String itu ada teks ditulis di antara tanda kutip. Yang ketiga ada boolean. Dia bisa berupa true atau false. Yang keempat ada null, nilainya kosong. Yang kelima ada array, itu kumpulan data yang tersusun secara urut, bisa berbagai tipe data. Yang keenam ada objek, struktur data yang lebih kompleks berisi properti dan nilainya. Operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya ada array dan metode array. Array digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Metode penting dalam array termasuk yang pertama ada push, menambahkan elemen ke akhir array, pop, menghapus elemen terakhir dari array, shift, menghapus elemen pertama dari array, like, mengetahui jumlah elemen dalam array. Ini merupakan contoh penggunaan array. Selanjutnya ada pengulangan atau looping. Pengulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jenis-jenis pengulangan dalam JavaScript, yang pertama ada for, mengulang berdasarkan kondisi yang ditentukan. While, mengulangi selama kondisinya true. Do while, menjalankan blok kode minimal sekali. Kemudian memeriksa kondisi setelahnya. Ini adalah contoh perulangan. Yang selanjutnya ada DOM atau Document Object Model. DOM adalah cara untuk mengakses dan memperbarui konten serta elemen yang ada di halaman HTML. DOM memungkinkan pengembang web untuk melakukan manipulasi dinamis terhadap halaman web. Elemen-elemen seperti teks, gambar, dan gaya CSS dapat diubah melalui DOM menggunakan JavaScript. DOM menjadi jembatan antara konten HTML dan bahasa pemrograman JavaScript, memungkinkan interaksi yang lebih dinamis pada halaman web. Selanjutnya ada elemen manipulation atau manipulasi elemen. Manipulasi elemen HTML melalui JavaScript ini termasuk menambah, mengubah, dan menghapus elemen HTML tanpa harus mengedit langsung di file HTML. Dalam hal ini, bagaimana menambahkan elemen baru dari JavaScript ke dalam HTML. Ini adalah contoh implementasinya.
Selanjutnya ada selektor atau pemilih elemen. Bagian ini tuh menjelaskan cara pemilih elemen di HTML menggunakan JavaScript. Pembuatan video memperkenalkan beberapa metode untuk memilih elemen. Yang pertama itu ada get element belt, memiliki elemen berdasarkan ID. Yang kedua ada query selector, memilih elemen menggunakan selector CSS seperti ID, kelas, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Pemilihan elemen ini memungkinkan pengembang untuk secara spesifik mengidentifikasi elemen di halaman HTML dan melakukan manipulasi terhadap elemen-elemen tersebut. Selanjutnya ada manipulasi styling dengan JavaScript. Bagian ini tuh menunjukkan bagaimana kita dapat mengubah gaya CSS elemen HTML langsung dari JavaScript. Bagaimana bisa mengubah warna, ukuran teks, padding, dan sebagainya pada elemen HTML. Ini adalah salah satu contoh yang terdapat di dalam videonya. Dengan memanfaatkan properti style, kita dapat mengubah berbagai atribut CSS seperti warna latar belakang, ukuran font, dan lainnya secara dinamis, memberikan fleksibilitas dalam merancang tampilan yang interaktif. Selanjutnya ada events atau acara atau peristiwa. Penggunaan event ini dilatar di JavaScript yang memungkinkan kode JavaScript merespon tindakan pengguna seperti mengklik tombol, mengarahkan mouse, atau mengetik sesuai yang diinputkan form. Ini adalah contoh implementasinya yang terdapat di dalam video. Event seperti onClick, onMouse over, dan onMouse sort sangat berguna dalam interaksi pengguna dengan halaman web. JavaScript akan menjalankan fungsi tertentu ketika event ini terjadi, misalnya saat pengguna mengklik tombol. Selanjutnya ada event handling atau penanganan peristiwa. Bagian ini membahas lebih lanjut tentang penanganan event. Pembuat video memperlihatkan cara menangani event onMouse soft dan onMouse sort untuk mengubah teks dan warna elemen saat kursor pengguna masuk dan keluar dari elemen tersebut. Ini adalah contoh dalam event onMouse software, teks dari elemen tombol berubah ketika mouse diarahkan ke tombol, dan dalam event onMouse out, teks berubah kembali ke semula ketika mouse meninggalkan tombol. Ini memberikan pengalaman interaksi yang lebih responsif kepada pengguna. Sekian dari presentasi yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.